Halo guys, pagi sekarang kita hari ketiga di Malang. Nah, kemarin setelah kita dari Tumpak Sewu pulang sore, nyampe hotel mungkin sebelum maghrib, itu capek banget karena udah di Tumpak Sewunya naik turun tangga, terus di perjalanan juga 2 jam lagi, hujan pula. Terus mungkin hari ini weekdays ya, hari Jumat, gue masih sambil WFH. Jadi kita di sekitaran Malang aja. Nanti mungkin kita makan. Rencana mau ke Pasar Kojen tapi kayaknya kesiangan. Kita mau cek dulu di sana apakah masih pada buka apa enggak. Setelah itu kita pindah hotel karena nanti malam kita mau ngapain. Nanti kita lihat saja nanti. Jadi kita pindah hotel terus sekitaran Malang aja, WFH atau WFC. Gitu, lihat nanti keseharian kita. Bye bye. Impor kentang itu Yuk. bakso goreng tapi tutup, udah pada tutup kesiangan. Guys, kita beli lumpur kentang panggang. Iya benar dong. Impor Lumpur kentang panggang isi 6 isi 6. Cobain. isi 6 tapi nggak tahu apakah isinya toppingnya beda-beda atau enggak. Tadi udah langsung dipatokin gitu katanya sisa isi 6. Kayaknya ini sama semua ya. Kentangnya sama. Emang ada rasa-rasanya aku nggak Ada tahu. rasa-rasanya kayak Oh iya, keju, kismis. Oh iya. Ini gimana? lembut, enak, fluffy, Aku cobain. pelan panas. Panas. Lembut banget ya. Cuman bingung kayak saking lembutnya. Bingung ngegigit apa ini sebenarnya kita. Enggak yang manis gitu. Nggak manis, nggak terlalu asin juga. Kayak di tengah-tengah aja semuanya. Gimana kamu rating berapa? Orang-orang sih ratingnya sampai 1000/10, Oh iya. 10/10. Enak sih, cuman bagi kita kurang identitas aja kali ya, nggak manis, nggak asin. Itu banyak. 9 mungkin. Aku 8 aja sih, 8/10. Kita review langsung depan tokonya. Deng. Lanjut, kita cobain gyoza. Gyoza. Mentai gyoza. Ada chili oilnya juga ya. Katanya enak. Cuman ini kayak somai, kayak dimsum. Ini aja yang gyoza gitu. Harganya juga, masa 23.000 isinya 8 coy. Gila murah banget di sini, gue bingung murah-murah semua. Ternyata tipe gyoza lembek gitu ya, bukan kering atau goreng. Dalamnya kayak sayur ayam, cuman kayak adonan, masih kayak adonan. Ya wajar lah buat 23.000 isi 8. Enak sih kopinya. Ini ada isian coklatnya. Kita makan truffle enak walaupun harganya goceng tapi kayak crispy-nya dapet. Kayak deer butter. Versi murahnya. Nggak kayak deer butter sih, tapi ini enak. Ya ampun. Kalau 5.000 loh. Tapi pas aja rasanya, manisnya, crunchy-nya gitu. Kirain bakal yang ngasal karena kan banyak tuh orang jual kroffel murah yang nggak kerasa apanya, tapi ini proper banget untuk kroffel 5.000.
Iya, aku pikir juga bakal kayak adonan kocak gitu, goceng. Tapi ini enak sih. Kalau kita itu bukan peminum kopi, jadi kopi bisa kita minum ya kopi-kopi kayak gini, kopi susu yang masih ada manisnya, terus ada creamy susunya. Dan ini menurut aku enak sih untuk harga 18.000, kopinya masih terasa, nggak, susunya juga nggak overpower, jadi kayak balance, enak lah. Tapi masih lebih enakan tuh. Halo guys, kita sudah pindah hotel. Jadi kita jam setengah 4, jam 4 baru keluar lagi mau cari makan. Tadi kita dari Pasar Klojen ya sebelum pindah hotel ini. Gimana menurut kamu Pasar Klojen dulu? Menarik sih, cuman sayang banget kita datangnya kesiangan ya, karena ya kita kemarin kecapean banget habis dari Tumpak Sewu. Emang sih menurut aku kalau misalkan ada yang aktivitas itu mending ditaruh di ujung hari sih, karena biar masih bisa semangat gitu ngejalanin hari berikutnya. Karena kalau kayak gini sekarang kita kayak slow days banget, capek, udah besok ada hari yang bakal aktivitas lagi dan kaki masih belum recover sepenuhnya, jadi beneran semangat tapi masih pengen istirahat lagi sebenarnya. Oke, nantikan di resto ya. Dadah. Kita udah sampai di ayam tangkap Ramlah. Jadi kalau yang dari aku baca, ayam tangkap itu kan kuliner Aceh ya, dan dia itu semacam ayam goreng aromatik gitu yang digoreng sama daun-daun aromatik kayak daun pandan, daun kari. Nah sekarang tuh lagi digoreng, tempat masaknya tuh ada di depan kita, makanya ini tuh wangi banget, kecium sampai sini. Gak sabar untuk makan, semoga enak. Kita pesen ayam tangkap paha, daging goreng gitu. Yang ada sambal durian, nasi putih, tahu, dan sambal, dan es teh manis. Tapi kayak kita mau nambah sayap juga deh karena kayak kurang. Bagaimana rasanya? Enak. Kayak serundeng gitu loh, rasanya kurang lebih ayam goreng serundeng. Ini daging sih, tapi dagingnya nggak keras, terus rempahnya terasa, enak. Kita belum cuci tangan. Orang Indonesia cuci tangannya pakai embun-embun es. Jangan apa man, itu nggak layak loh. Nah, udah. Nah, ini kayak ayam cuman ada bumbu yang berbeda aja. Bumbu rempah, Bumbu rempah. baunya enak, dan ada hint pedesnya dikit. Dagingnya rasanya kayak empal. Setuju, terus ada manis-manisnya gitu ya. Mesti serabut-serabutnya ini kayak ayam goreng lengkuas gitu loh, bumbunya enak. Ya, tapi aku lebih suka ayamnya sih overall. Rating kamu berapa overall? Alhamdulillah lah. Iya, aku 8,5. Itu juga bersih, luas. Karena kadang kalau misalnya mau coba kuliner yang Nusantara gitu, kadang tempat-tempat tradisional itu suka kecil, terus panas. Kadang suka sampahnya di mana-mana gitu ya. Padahal makannya enak. Ini kita pesen lagi sayap. Ternyata kalau satu isinya langsung 2 pieces gitu. Betul. Udah buat kita gaduin nasi sisa sedikit sih, tapi kita mau suka ayamnya emang enak. Tempatnya bagus sih guys. Ya, sudahi foto-fotonya, saatnya kita cicip. Cicip. Oh, dia dulu. Ini kita mau cobain matchanya. Hikari matcha, cold Hikari twist. matcha dan brew metodenya itu cold twist. Tambahnya ini yang paling balance antara nati dan creamy-nya. Sebenarnya kita bukan matcha
matcha expert, tapi kita matcha enjoyer. Kita coba ya. Bener tambahnya ini balance, nggak terlalu pahit, rasa umami. Dia tuh nggak ngerti matcha, ya gue juga nggak ngerti sih, cuman tetap suka matcha aja walaupun kita nggak pernah ngerti ya matcha itu apa. Yang penting enak. Bagi dia matcha sama semua, lihat nih, pasti dia bilang sama nih. Ini seperti matcha dan air. Ya seperti itulah guys, matcha. Sekarang kita cobain ini nih. Ini burnt cheesecake, ada ini matchanya ya, apa tuh? Cairan matcha. Krim matcha manis. Ya, krim matchanya berasa sih. Kamu melakukan enak aja ya? Adonannya kurang cheese, kurang lembut. Enggak lembut, ini lembut. Tapi padat. Nih, kamu pengennya yang moist, tapi ini tuh udah, ini lembut, ini bukan keras. Enak kok guys, pesen aja, jangan percaya kata Ilman. Harusnya sekarang kita istirahat, tapi kita malah milih jajan lagi. Udah capek banget, masih ada beberapa hari lagi. Besok sih hari yang berat juga. Mungkin setelah itu kita harus lebih chill lagi ya. Tapi kita memang terlalu maksimalis juga kalau liburan. Tapi nggak maksimalis banget, sebenarnya tempat cuman store cuma beberapa tempat. Cuman capeknya berasa. Aftermath. Habis. Rating. 8, 7,5. Mana katanya nggak setuju sama Sebenarnya aku. rasanya ya boleh lah, tapi karena tempatnya enak, ini 8. Ya, SC safe. Stasiun Malang jam 1.51. Sekarang kita sedang menunggu untuk ikut open trip yang mulainya jam 2. Gimana? Ini kayaknya bakal jadi trip setengah sadar deh, karena kita nggak tidur sama sekali. Jadinya aku ikutan gak tidur. Baru kali ini doang dia nemenin kan kak. Biasanya nggak tidur juga. Biasanya Jadi kita nggak tidur. Sekarang lagi nunggu untuk si jemputan open tripnya sampai sini. semoga bisa tidur dikit-dikit deh selama perjalanannya. Jadi kita mau kemana open tripnya? Kita mau ke Kamikochi. Bromo. Kita mau open trip Bromo. Ini juga salah satu tujuan kita ke Malang, mau ngeliat Bromo. Tuh. Walaupun ya nggak tahu ya, semoga enjoy deh walaupun kurang tidur kayak gini. Kelihatan yang mukanya. Ya, jadi aku mau jelasin terkait open trip ini. Jadi kita bukan open trip Bromo ya, sebenarnya ya open trip Bromo sih, tapi spesifiknya open trip Planet Bromo. Jadi Planet Bromo itu kayak suatu spot bukit di Bromo yang bukitnya tuh beda gitu ya, bukan hijau, tapi itu kayak dataran bulan gitu loh, kayak coklat ada putihnya gitu, kayak bagus sih, kalian Google aja coba Planet Bromo. Nah kita ikut open trip itu karena memang penasaran sama si Planet Bromo ini, kan dokumentasi juga bagus-bagus, jadi kita cari open tripnya. Nah open tripnya ini tuh mungkin bisa dibagi jadi 2 kategori kali ya. Open trip yang dokumentasinya tuh tanpa drone sama dengan drone. Nah awalnya kita mau nyari yang tanpa drone, cuman pas ngeliat dokumentasi sama drone tuh kayak bagus banget gitu. Jadi kayak kita nyari deh yang dengan drone. Yang kita survei sih yang tanpa drone tuh 300.000, yang dengan drone tuh bisa 500 deh kayaknya. Si 300 juga beda dari aktivitasnya ya. Yang 300 tuh kayak cuman datang untuk ke Planet Bromo nya doang. Nah kalau yang 500 ini yang gua beli
itu tuh ada agendanya untuk ke sunrise dulu, baru ke planet Bromo-nya. Dan ya nanti kita kasih lihat mungkin isi aktivitasnya apa aja. Agendanya sih sekarang lagi nunggu jemputan, terus nanti ke base camp, terus baru maybe naik jeep ke tempat sunrise-nya. Habis dari sunrise baru deh ke planet Bromo-nya itu, terus ya foto-foto sih isinya. Terus ke apa? Padang-padang savananya gitu kayaknya. Terus balik mungkin jam 12-an. Dan udah kayak gitu mungkin agendanya. And this is our final look. Mantap. Kita langsung ke Sunrise Point Bukit Kayangan, itu sekitar 50 menit. Jadi nanti kita perjalanan 50 menit, rest dulu di warung. Itu nanti kalau pengen sarapan, Kita sedang mau beli sarapan, perut kita lapar. Makan mie rebus satu spesial. Pagi-pagi makan nasi pecel ayam, nasi setengah. Mari makan. Sama ya? 3. Hai, happy banget kita melihat sunrise. Tapi kita nggak tahu ini Bromo yang mana, karena beda dari yang biasanya. Cuman tetap bagus kok. Kayaknya ini sisi sebelah sininya mungkin. Halo guys, kita sudah ada di planet Bromo. Itu ada di belakang kita, nggak tahu kata apa nggak. Kita sedang menuju ke sana. Yuk.
Ini rombongan kita. Serem banget guys kalau jatuh. Kita masih harus menaiki ke sana, kayak lembah kawah something yang kalau jatuh susah naik lagi gitu ya. Let's go, vamonos. Katakan peta. Kemana kita pergi? Jembatan, sungai, rumah Dora. Sumber daya semakin menipis. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di planet ini. 1 menit di planet ini sama dengan 10 tahun di bumi. Yang kita lihat di sana bukan gunung, melainkan ombak. Halo guys, sekarang kita lagi di spot namanya sih planet Bromo. Mungkin karena teksturnya seperti kita ada di planet lain. Lumayan sih jalan ke sini. Ilman udah nggak mood. Kita lumayan udah capek sekarang. Ya udah kalau mau tiduran, tapi kotor nanti itunya jaketnya. Astagfirullahaladzim. Ini tanah gunung berapi. Enak banget. Kita tidur di sini guys. Capek. Bayangin itu tanah bekas lelehan gunung berapi. Dan kita tidur di bawahnya. Kinda stupid, I think.